Selamat pagi teman-teman. Pagi, geng. Saya Bastian. Kun. Hari ini tepatnya pagi ini ya. Pagi Cuaca ini yang cerah. Kita akan trekking tipis-tipis. singkat tapi punya banyak makna. Ya. Jadi, geng, kita akan ke Situ Cimehmal. Apa itu Situ Cimehmal? Kalau dari nama banyak orang mengenal Cimehmal itu asalnya dari Kimehmal, nama sejenis pohon yang ada di sekitar situ. Dulu situ itu sempat terlantar karena akibat pegundulan hutan, tapi karena ada inisiatif dari masyarakat, situ itu diperbaiki dan sekarang sudah terlihat asri, memiliki fungsi untuk pengairan maupun juga untuk kebutuhan masyarakat sekitar. Untuk lebih tahu lagi Situ Cimehmal, kita akan ke sana, geng. Oke, kita jalan. Nanti kita akan melalui jalur persawahan, pegunungan, hutan, termasuk hutan kopi ya. Kita akan lewat Ya. tanaman kopi. Oke, teman-teman, kita ikuti perjalanannya. Oke. Akan lewati ini, Mas. Sebetulnya jalan besar ini nanti nyambungnya bisa ke sana, cuma kita akan ambil jalan yang lebih Pandai. lebih pendek lah, Pendek. tapi ya resikonya memang agak nanjak gitu. Oke. Jadi ada jalur yang shortcut, Ada jalur shortcut, ada jalur panjang, yang reguler panjang. reguler. Dua-duanya ya punya bisa memberikan pengalaman yang beda-beda. Jadi jalur itu bisa pulang pergi berbeda gitu ya. Oke. Betul. Kalau jalur pendek shortcut pasti ada tanjakan sedikit ya. Ada tanjakan, tantangannya di sana. Tapi cukup indah pastinya. Oh, lebih ke merasakan suasana rumah penduduknya. Mungkin infrastruktur jalan yang di desa pun sudah tertata dengan baik. Ya, jadi itu justru yang menarik kalau dalam trekking itu. Kita bisa ketemu people ya kan? Iya. Kita bisa ketemu permukiman penduduk, terus betul. kemudian landscape ya, Iya. alam. Iya. Dan kita juga bisa hunting ya. Iya. Tadi human interest, Human interest. terus habitat dan lain Betul. sebagainya. Bagaimana mungkin ada kebiasaan di Halo, Dek. masyarakat yang nanti menjadi ciri khas mereka itu guyup. Jadi Ya. kali mereka itu ngobrol bareng. Ya mudah-mudahan kita ketemu nanti di jalan. Oke. Dua-duanya memang dari petani di sini, Mas. Oke. Iya. Ini permukiman penduduk. Ya. Coba sini bikin foto. Lihat rumah-rumahnya. Rumahnya pun ini ya, panggung ya. Rumah panggung. Rumah panggung ya Pak Nus, Pak Gun. Iya. Ini rumah-rumah ingat saya ya tahun 80, tahun 90 itu masih banyak di bawah. Ya. Tapi karena mungkin sudah ingin merubah model konsep sehingga pembangunannya lebih permanen. Tapi kalau di sini bisa dilihat masih banyak rumah-rumah panggung. Ya. Sep. Ini yang dimaksud jalur sedikit menanjak.
tapi kita bisa potong waktu perjalanan lebih cepat. Meskipun ya nafas nih ya kita karena seringnya di pendek-pendek trackingnya yang dekat-dekat. Jalur balik kita bisa berbeda. Ya. Bisa kita lihat pemandangan, kita sudah mencapai kondisi atau mencapai sekitar 10 menit 15 menit. Jadi di jalur kita ini juga bisa menemukan beberapa spot untuk ngopi. Ya. Ala milenial juga Pak Gun ya. Ini tempatnya Pak Gun? Ya betul, di sini salah satu tempat ngopi juga. Selain tadi ada Kira Payung Garden Camp and Resto, juga di sini ada tempat namanya Kopi Cimehmal. Kopi Cimehmal. Kopi Cimehmal. Buka siang ya? Di sini memang ada waktu-waktu di mana pengunjung itu mungkin lebih banyak datangnya ya. Biasanya datang di waktu sore karena di sini untuk view-nya ketika sore hari itu sangat indah sekali. Oke, tuh lihat. Di sini bisa melihat proses terbenamnya matahari nanti di ufuk barat. Ya. Menarik ini. Ini jalur kita. Ya, Bagus, ini ya? lanjut kita masuk ke kawasan hutan. Oke. Kita memasuki kawasan hutan ya, teman-teman. Wow. Jadi kalau trekking ya pasti jangan lupa ngopi di mana-mana ada tempatnya. Apalagi kalau ke kawasan Gunung Malabar, Ya. Puntang, Haruman. Ini tempatnya. Dan kopinya sudah tingkat dunia, friend. Oke. Padu padan yang santan yang memang dibuat dari batu-batu ya. Makadam. Makadam. Cukup The term from Netherlands. oh, Dari bahasa Belanda. ya. Makadam. Makadam Terbuat dari batu. terbuat dari batu. Jalan berbatu. Ya, Jadi jalan berbatunya bukan sembarangan, tapi disusun. disusun ya. Disusun, ditata rapi. Nyaman Ya, lewati untuk ya. dilalui, betul. Tuh kita sudah bisa lihat di depan Pohon kawasan hutan ya. pinus ya. Sebagian besar hutan pinus. Nanti di dalamnya ada tumpang sari dengan pohon kopi. Ya, Pohon kopi. itu tipikal pertanian kerjasama perhutanan sosial. Ada kelompok tani hutan atau dulu Ya, LMDH. ya. Jadi kerjasama dengan Pertamina. Jadi itu bentuk satu kolaborasi ya, pemberdayaan dengan masyarakat lokal, Ya. dengan pihak perusahaan. Iya, betul. Dan konsep itu akhirnya membawa semua pihak win-win, alamnya lestari ya, secara ekonomi masyarakat juga terbantu ya. Dan Ya. kalau dalam pariwisata juga kita akan selalu bicara tentang konsep ya, konsep pariwisata sekarang itu kan arahnya ke bagaimana pariwisata itu berkelanjutan. Betul. Apa sih yang disebut pariwisata berkelanjutan? Pariwisata yang nanti tujuannya itu akan melibatkan untuk tujuan-tujuan konservasi, Ya. pelestarian
Tuh. budaya kan teman-teman. Ya, kita lihat ini aliran sungai. Ini sumbernya sebenarnya. Jadi sudah dari hutan ya, kawasan hutan dari situ Cimehmal. Jadi sumber air situ Cimehmal ini sumber air yang terus-menerus ada ketersediaan airnya. Jadi musim kemarau juga tersedia. Jadi betapa lestarinya ya. Kita lihat itu bapak sedang sama istrinya sedang makan. Tuh, menarik kan? Oke, kita lanjut. Jadi ibu ini memelihara ini ya, tanaman sayur mayur. Kalau bahasa Pak. di sini itu cengek. Apa Pak Kun? Cengek. Cengek ya. Ya. Lihat di jalur kita. Cili. Cengek. Wah, di depan nih kita sudah masuk kawasan hutan. Pak. Ini kita akan masuk ke kawasan hutan. Kawasan Kita ada hutan. dua pilihan lagi nih. Mau jalan yang shortcut atau mau yang reguler, yang normal. Kita coba yang reguler dulu. Reguler. Ya. Ayo. Kita reguler, lihat lingkungannya seperti apa. Nanti kita bisa explore jalur shortcutnya, jadi bisa berbeda. Oke. Wah, lihat teman-teman, asri ini Hutan pinus. hutan pinus. Tapi sayang ada sedikit sampah. Sampah ada, tapi kita perhatikan. Ya, Ada pengumuman, ada papan yang harus kita. Nanti kalau Ya. kita masuk hutan kita harus hati-hati karena mungkin kadang-kadang kita akan mendapat ancaman ya. Mungkin bisa jadi banjir bandang, longsor atau pohon pohon tumbang. tumbang ya. Jadi kita dalam perjalanan selalu harus hati-hati. Ya. Suara tongeret. Ya, biasanya kalau sudah masuk ke tempat-tempat yang sunyi, Ya, tempat yang sedikit suara tongeret ini sangat jelas ya. tongeret. Suaranya ya. Ya, jadi khas masuk hutan. Oh, Tongeret kalau bahasa tempat saya, bahasa Inggrisnya ya, itu garengpong. Garengpong. Itu bahasa mana itu mas? Oh, itu bahasa kampung saya itu. Oh, Kampung saya di Inggris. di Inggris. Garengpong. Kenapa disebut garengpong? Tahu cerita Punakawan? Nah, jelas Ada itu. Semar, Gareng dan Petro. Ya. Gareng kan suka ngomong, suka cerewet ya. Ya. Mungkin seperti itu. Nah, jadi Itu versi asal saya ya. jadi itu analogikan dengan sikap perilaku gareng ya yang sering Tongeret. berbunyi Ya. gitu. Ibu Punten Bu. dan Bu, ini ibu kendaraan ibu. Nah, ini salah satu pohon yang tumbang. Ya, ini contoh pohon tumbang ya. Lihat. Biasanya kalau hujan, angin, Nah, betul. Dan kita juga bisa melihat ya, mana yang terawat dan tidak. Ini kopi yang tidak terawat. Ya. Ya. Jadi dalam konteks budidaya sebenarnya hampir di seluruh Indonesia itu tahap budidaya itu masih harus ditingkatkan lagi. Jadi biasanya masih tradisional ya. ya, jadi biasanya begini. Tanam, tumbuh, Biarkan. nanti kapan-kapan dia balik Tengok. saat panen tengok.
gitu. Tapi dia tidak, teman-teman petani itu Tidak rutin ya. kurang rutin ya untuk Pelihara. memeliharanya, seperti melakukan pemotongan, terus kemudian sanitasinya, pembersihan di sekitar pohon, seperti itu. Hama-hama penyakit kopi itu mungkin ya muncul karena tidak dipelihara itu. Betul. Sehingga nanti akan menghasilkan biji Ya. kopi yang Ya, secara grade-nya kurang bagus. artinya produktivitasnya rendah. Ya. Ini bisa lihat nih, kita lihat. Awalnya jarak tanam bagus, tapi tidak dipelihara. Gitu. Jadi sebenarnya Tradisional, ya, lahan itu cukup luas. Hanya bagaimana tadi ya, konsisten ya. Ya. Ya, Telaten ya. lihat. Wow. Sampah. Ini tanaman kopi. Bulan-bulan ini sebagian area sudah panen. Jadi bisa bertahap ya. Mungkin sampai Agustus. Ya, Juni, Juli, Agustus itu. Lihat, memang perlu dirawat ya ini. Keladi, talas raksasa, taro, ya. taro. Talas. Kita lewat jalur mana Pak Gun? Kita ambil jalur di sela-sela pohon pinus Oke, biar bisa mencium. kita masuk jalur hutan. Jadi di antara pohon pinus, pine forest. Ini batu-batu yang Ini gunanya pool tuh seperti ini. mungkin dulu bekas letusan ya. Wah, ya, termasuk area vulkanis kan di sini. Iya. Ya, jadi kenapa kopi Java Preanger ya itu terkenal dan aromanya luar biasa, specialty pasti, karena sebagian besar kopi ini ada di area vulkanis, gunung berapi, mulai dari Bandung Selatan, Garut, ya, itu tempatnya. Ini pohon kopi semua nih. Ya. Oke, menarik ya. Kita coba tes Ya. seperti apa rasanya kita makan ceri atau Dari buah kopi merah. Jadi Ya. kita berperan seperti luwak. Luwak itu pasti memilih kopi yang top.
yang merah, yang benar-benar matang. Kopinya jatuh atau kopi masih di atas pohon? Kopi di atas pohon biasanya, yang memang benar-benar sangat matang. Jadi bagus. Nah, rasanya seperti apa? Ya, tes ya. Diemut, dimakan ya? Imut. Dikeluarin kulitnya. Rasanya manis, lihat. Rasanya manis. Ini yang dimakan, lihat. Bijinya besar-besar nih, ada biji 3 ini. 3 ya? Wah, ini 3. Luar biasa. Kayak manggis aja ya? Iya. Coba Pak Kun, coba. Saya coba ambil Pick one, the red one. Jadi namanya ini yang tunggal nih. biji petik merah. Jadi memang itu harus. Nah, Ya, itu ya. ini merah ya. Saya coba mut, digigit. Ini 3 nih. Ini 3 ini. Manis. Ini Saya tidak tahu nih. kualitas luak nih. Bijinya ada berapa? Saya tidak tahu. Saya keluarin dulu. 2. Kalau 3, ini anaknya 3 nih, seperti saya. Tuh, si Queen sama Hazel nih. Nah, Ini 2 ya. Pak Kun 2. Ini sesuai dengan program pemerintah. Iya. Dua anak cukup. Sepertinya 2 biji cukup. nambah 1 Pak Kun. Ternyata Oke. biji kopi itu ada yang 2, ada yang 3. Ya, ini Kita tidak tahu ya. Ini temuan nih menarik nih, dan memang kopi ini cukup enak Pak Kun ya, mantap ya. Manis ya. Iya. Nanti Mantap. carinya manis nih. Ya, nanti kita akan coba di bawah. Ya. Di Chivas Malabar. Itu ya, brand salah satu Tempatnya di Kiara brand kopi Malabar ya, Kiara Payung. Oke. Camp and Resto. Oke. Kita lanjut perjalanan kita, Pak Kun. Ya, kita lanjut. Oke. Jadi teman-teman yang hobi fotografi pun juga bisa melakukan aktivitas fotografi di situ Cimuhmal, seperti makro, tanaman, hewan, insek ya. Ya, terus kemudian burung juga ada. Yang pasti landscape dapat ya. Itu ya. Jadi kayak objek ya. Betul. Tuh. Silakan Pak Gun, jalan. Nah, seperti ini. Ambil komposisi yang bagus. Tentukan. Tuh dia teman, kopinya. Mantap merah itu. Nah, sebelah itu ujung menarik tuh cerinya. Yo. Wah, ini lumayan nih jalannya, cukup becek, pasti becek, tak ada ojek ya. Sebaiknya kesini tidak menggunakan kendaraan. Ya, saya nggak ada bekas-bekas kendaraan, ada 4 ya, mungkin milik perhutani ya. Sepanjang jalan kita menemukan aliran sungai ini, aliran air. Airnya luar biasa ya, melimpah. Dan ini semua dari alam ya, dari gunung, ditampung di situ ya. Coba kita masuk ya. Ingin merasakan menginjakkan kaki. Nih. Ini sekali. Jangan khawatir, sepatu saya fast dry, anti air. Tropic feel. Wow. Oke, kita lanjut lagi. Kita sampai di mana, Pak Gun? Sudah hampir dekat ya. Hanya tinggal 1 belokan. Wah, tapi ini kita akan masuk ke jalur hutan. Ini jalur apa ini? Sungai? Ini sungai
dari situ Cimehmal. Di sini ada jembatan, sungainya melintas dari arah kanan kita ke kiri. Coba Nanti kita. ini jatuhnya ke Banjaran ya. Oh gitu, Banjaran ya, Ya, kota ini ya. nanti menjadi gabung dengan Sungai Citalugtug. Coba kita Cek ya. cek ya. Wah, menarik nih. Sungainya Ini bisa tembus juga ke atas ini kalau kita telusur sungai ya. mau telusur sungai bisa. Cuma nanti di sana banyak ada terowongan juga. Nanti saya akan jelasin kalau. Nah, Wah, ini wah, kelihatan bening. menarik ini guys. Teman-teman nih, lihat. Masih gelap. Wah, wow, Satunya masuk air itu. iya. Wah, coba lihat. Menarik ini. Ini termasuk hidden Ini Jim, gem. Wah, buat ngadem nih. Ini Di sini buat- bisa buat ngadem. buat mandi ngadem di sini. Mantap Tinggal nih. nunggu apa di sini ada bidadari atau enggak nih? Oh, gitu ya. Terjun kecil ya. Tapi harus mandi dulu ya. Harus mandi dulu. Kita telanjang ya. Tuh lihat air terjun kecil. Wah. Wah, menarik. Nanti kita bisa explore lagi. Sekarang kita bisa lanjut Kalau perjalanan. main batu bisa kita Ya. Wow. main tumpuk-tumpuk. Ini nih yang Iya. Wow. Airnya luar biasa. Oke, jangan lupa kita juga foto ya. Wah, kita rubah exposure-nya. Atau ISO. Ya, speednya. Oke. ISO dinaikin. Speed juga atau exposure. Oke. Oke, menandai wilayah. Kita lanjut. lanjut. Sip. Ya, Kita jalur biasa. kita pakai jalur yang biasa ya. Sebetulnya ke sini ada. Ya. Ini jalur shortcut juga, tapi kita akan coba jalur yang Iya. biasa. Oke. Sesuai dengan awal tadi ya, reguler dulu ya. Dengan jalur makadam. Ya, reguler. Ini sudah tanah nih. Wah, Sedikit ya, udah enggak. lihat. Ini open view ya. View-nya agak terbuka sedikit. Menarik. Wah. So refreshing. Refreshment. Trekking itu selain menyehatkan tubuh, juga menyehatkan pikiran. Bahasa Jawanya mensana incorpore sano. Itu bahasa Jawa itu, Pak. Mengurangi ya. Ya, kalau bahasa Inggrisnya sing penting happy. Yang penting happy. Ya, Ojo lali. ya. Jadi bahagia. trekking, hiking atau ke alam ya, kita jalan dengan teman sendiri atau bersama keluarga itu juga menambah imun. Ya, menambah imun insya Allah. Apalagi zaman pandemik seperti ini ya, yang tepat memang bermain ke alam. Ya, kita kembali ke alam, mempelajari apa itu keseimbangan gitu ya. Ini menjadi kita sepakat ya dengan Dan karena- penangkal virus ya. Karena variabel pariwisata itu salah satunya adalah mobilitas. Ya, Jadi ketika mobilitas terganggu, destinasi pariwisata mana yang bisa berkelanjutan? Berarti ini ada wisata lokal yang kita harus kembangkan. betul. Sehingga dia akan lebih resilient, Ya, lebih tahan terhadap kondisi ya. Apalagi pariwisata berkelanjutan itu salah satu sifatnya adalah adaptable.
Ya. mampu beradaptasi dengan segala situasi kondisi. Kata kunci resilient, Resilient. resilient atau lenting, memiliki daya lenting, Lentur, menghadapi, lentur. Atau ancaman, tantangan ya. istilah lain sekarang agile, agile, Iya. lentur gitu. Dan semua pasti harus beradaptasi, Ya. bisa menyesuaikan seperti itu. Ya apapun itu ya. Waduh. Ya betul. Oke. Kalau teman-teman lihat di sini ada pohon yang berbeda ya dibanding dengan pohon pinus Ya. atau kopi. Ini pohon keras sebenarnya. Entah namanya apa lupa, nanti kita tanyakan. Tapi pohon ini memang sebagai sebagai pohon konservasi juga ya. Ya, upaya untuk mengembalikan ke habitat awalnya. Karena dulu di sini kawasannya ya dipenuhi oleh pohon-pohon keras ya. Tapi mungkin pada waktu itu ada tujuan tertentu sehingga harus ditanami dengan pohon pinus. Pohon ini ya, pohon hutan produksi ya. Iya, hutan produksi. Jadi Oke. pohon kerasnya ditebang. Ini ditanam oleh siapa? Ini kalau tidak salah sama perhutani ya. Perhutani juga ya. Perhutani Oke. juga ya, melibatkan masyarakat ya, partisipasi masyarakat juga. Oke. Jadi ada sisi konservasi juga Ya, teman-teman. forestasi Ya. lagi ya. Ya. Dulu kita Forestasi. pernah ada kasus deforestasi, Oke. sekarang forestasi lagi. Hmm. Tanaman kembali. Bentar. Ada suara. Tuh ada burung. Di depan sudah ada pintu masuk situ Cimehmal. Jadi kita hanya tinggal beberapa langkah lagi untuk memasuki kawasan situ Cimehmal. Oke. Kelihatan ya teman-teman pintu masuknya. Sepi ya, tidak ada pengunjung karena kita trekking hari ini hari apa? Hari sama seperti yang lalu. Hari-hari yang seperti yang lalu. Ya, jadi trekking itu bisa weekend atau weekdays, ya kapanpun. Ada kawasan-kawasan yang ramai atau memang kawasan yang sepi, ya. tergantung tujuannya. Iya. Nih, check it out teman-teman.